Kemudian bagaimana cara mengajukannya? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai bagian kredit, ada dua cara mengajukan kredit di BRI Unit ya. Yang pertama-tama, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, saya akan membahas bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR di BRI Unit. Seperti yang kita ketahui, pinjaman KUR itu suku bunganya sangat murah, yaitu 6% per tahun secara anuitas atau setara dengan 0,2% per bulan secara flat kayak gitu ya guys ya. Dan kredit KUR yang biasa dilayani di BRI Unit itu ada kredit KUR Super Mikro yang biasa ditawarkan ke kalian penerima BPUM ataupun penerima prakerja ataupun nasabah umum yang menjalankan kegiatan usaha, dan juga ada yang namanya kredit KUR Mikro. Nah, seperti apakah perbedaan dari kredit KUR Super Mikro dan kredit KUR Mikro dan bagaimana cara mengajukannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsad. Kalian bisa DM saya, insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan kredit pinjaman KUR ya, sesuai dengan prosedur BRI ataupun sesuai dengan pengalaman saya yang merupakan bagian kredit BRI-nya langsung. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya perbedaan dari kredit KUR Super Mikro dan kredit KUR Mikro. Kredit KUR Super Mikro ini seperti yang saya bilang tadi, kredit KUR yang sering banget nih ditawarkan ke kalian penerima BPUM dan juga kalian penerima prakerja ataupun nasabah umum yang menjalankan kegiatan usaha. Kredit KUR Super Mikro itu dimulai atau diluncurkan pada bulan 9 tahun 2020, di mana yaitu tadi tujuannya itu untuk ibu rumah tangga ataupun kalian yang kena PHK yang menjalankan kegiatan usaha kecil-kecilan kayak gitu. Usahanya apa saja? Jadi bisa usaha dagang, bisa usaha jasa, bisa usaha pertanian, bisa usaha peternakan, dan bisa usaha perindustrian kayak gitu guys. Dagangnya kayak gimana? Dagang sembako, dagang kelontong, dagang bakso, dagang baju ya, macam-macam. Yang penting apa aja, usaha apa aja kayak gitu. Yang penting usaha yang diperbolehkan, bukan usaha yang haram kayak gitu ya guys ya. Dan maksimal plafon pinjamannya itu yaitu sebesar 10 juta rupiah. Pada tahun 2020, kalau misalnya kalian sudah pernah mengajukan kredit KUR Super Mikro ini, pada tahun 2020 itu dari bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020 itu tidak dikenakan bunga sama sekali, yaitu ditanggung oleh pemerintah secara utuh. Jadi kalian ngangsur di tahun 2020 itu hanya angsuran pokoknya saja, dan mulai dikenakan angsuran pokok dan bunganya itu mulai Januari tahun 2021. Terus untuk kredit KUR Mikro, bedanya dengan kredit KUR Super Mikro itu terletak pada plafon pinjaman ya. Jadi untuk plafon pinjaman KUR Mikro itu sampai dengan 50 juta rupiah, dari 11 juta sampai 50 juta rupiah. Dan untuk kredit KUR Super Mikro ini hanya boleh satu kali saja. Jika kalian ingin mengajukan lagi kredit KUR, yaitu berarti kalian beralih ke kredit KUR Mikro, yaitu minimal 11 juta sampai 50 juta. Tapi kalau misalnya di pinjaman kedua kalian ingin mengajukan kredit lagi sampai dengan 10 juta, bisa juga, cuman kredit yang kalian dapatkan itu bukan kredit KUR tetapi kredit non KUR kayak gitu. Nah, siapa aja sih yang boleh menikmati fasilitas kredit KUR ini? Jadi untuk persyaratan kredit KUR Super Mikro maupun kredit KUR Mikro itu persyaratan intinya itu sama saja, yaitu kalian yang tidak sedang menikmati kredit
modal kerja ataupun kredit investasi gitu ya guys ya, di perbankan ataupun di lembaga keuangan non perbankan. Kredit modal kerja itu yang kayak gimana? Yaitu kredit untuk keperluan menambah modal usaha. Misalnya usaha kalian usaha dagang sembako, berarti untuk menambah barang-barang sembakonya kayak gitu. Nah, terus kredit investasi itu yang kayak gimana? Yaitu kredit untuk menambah peralatan-peralatan usaha misalnya, atau membeli kendaraan untuk keperluan usaha, atau membeli tempat untuk keperluan usaha, atau renovasi tempat usaha. Apabila kalian tidak memiliki pinjaman modal kerja ataupun investasi di perbankan ataupun di tempat lain, tetapi kalian punya pinjaman motor ataupun kredit lain yang kegunaannya untuk konsumtif, itu boleh mengajukan pinjaman KUR di BRI Unit. Yang tidak boleh itu yaitu kredit yang fasilitasnya itu untuk modal kerja maupun untuk investasi. Terkait dengan jangka waktu kredit, jadi kredit KUR ini jangka waktunya itu 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Tergantung kegunaan kreditnya. Kalau misalnya kegunaan kreditnya untuk menambah modal usaha, berarti jangka waktu maksimalnya itu sampai 3 tahun saja. Tetapi kalau misalnya kegunaan kreditnya untuk investasi, contoh salah satunya tadi untuk renovasi tempat usaha ataupun pembelian alat-alat usaha, berarti jangka waktu maksimalnya itu sampai 5 tahun guys. Selain itu, persyaratan untuk mengajukan pinjaman KUR ini yaitu fotokopi KTP suami dan istri. Nah, kalau untuk kalian yang sudah menikah, kalian wajib melampirkan fotokopi KTP suami dan istri. Tapi bagaimana kalau misalnya kalian belum menikah? Ya cukup KTP kalian saja. Nah, bagaimana juga kalau misalnya kalian sudah menikah tetapi suami atau istrinya berada di luar negeri? Kalian boleh mengajukan atas nama sendiri, ya, tapi harus dilampirkan surat keterangan dari kantor lurah atau kantor desa yang menyatakan bahwa pasangan kalian itu ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu pas foto suami istri yang berwarna ukuran berapa saja, tapi sebaiknya ukuran 4x6 ya. Dan yang ketiga fotokopi kartu keluarga. Jadi kalau misalnya kalian belum menikah, kartu keluarga sama orang tuanya berarti. Kemudian surat keterangan usaha yang asli dari kantor lurah atau kantor desa, atau kalau misalnya kalian sudah punya NIB online atau surat keterangan usaha online, kalian juga bisa pakai yang itu. Atau kalau misalnya kalian punya SIUP, bisa juga pakai itu. Terus untuk minimal usahanya itu sudah berjalan 6 bulan. Kemudian selanjutnya berapakah angsuran pinjaman KUR baik super mikro maupun pinjaman KUR mikro ini? Nanti di akhir video saya akan menampilkan brosur angsuran pinjaman KUR ya, yang dari 1 sampai 50 juta jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Jadi kalian bisa lihat di akhir video nanti. Kemudian bagaimana cara mengajukannya? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai bagian kredit, ada 2 cara mengajukan kredit di BRI Unit ya. Yang pertama-tama, setelah kalian melengkapi dokumen persyaratan tadi, kalian bisa langsung datang ke kantor BRI Unit terdekat ataupun BRI Teras terdekat. Di sini ada 2 pilihan, bisa yang terdekat dengan usaha kalian, bisa yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Tinggal kalian pilih salah satunya. Kalau misalnya kalian usahanya dekat dengan unit A tapi tempat tinggalnya jauh dengan unit A, kalian bisa ngajukan di unit A itu ya, di BRI unit A itu. Ketika tiba di kantor, pertama-tama kan kalian akan berhadapan dengan security. Nanti security-nya akan nanya keperluannya apa kayak gitu. Kalian tinggal jawab saja, saya mau mengajukan kredit KUR kayak gitu. Nanti security-nya akan ngasih nomor antrian CS ke kalian. Setelah kalian dipanggil oleh CS, nanti CS-nya akan nanya keperluannya apa. Tinggal kalian jelaskan, saya mau mengajukan kredit KUR. Nah, oleh CS-nya nanti pasti tanya-tanya dulu nih, kayak semacam usahanya apa, udah berjalan berapa lama, nomor HP-nya berapa, kayak gitu. Ataupun pertanyaan-pertanyaan inti yang lainnya, kalian tinggal jawab aja sesuai dengan yang apa adanya, kayak gitu ya guys ya. Kemudian cara yang kedua, menurut saya cara ini lebih cepat ya menurut saya di prosesnya, yaitu kalian bisa tanya di security-nya atau minta di security-nya brosur angsuran kredit kayak gitu. Pak, boleh saya minta brosur angsuran kreditnya? Nah, di sana di brosur itu biasanya tertera nomor HP bagian kredit.
kalian bisa langsung hubungi bagian kreditnya. Nah, kemudian setelah kalian menyerahkan dokumen di bagian kreditnya itu, kalian jangan langsung nelpon ya, tunggu sehari atau 2 hari, tanyakan bagaimana proses selanjutnya, apakah diterima atau tidak, kayak gitu. Oke guys, jadi untuk mempersingkat waktu cukup sekian informasi dari saya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas nih guys ya, kalian bisa DM di Instagram saya di @didinputraarsat. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tuh tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.